أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Sadaqallahul azim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Ruya anna rajulan min bani Israila jama'a thamanina tabutan minal ilmi lam yantafi' bi'ilmih fa'auha Allah ta'ala ila nabiyihim an qul lihadal jami'i law jama'ta kathiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'amala bi thalathati asya' la tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin wa la tusahibish syaitana falaysa birafiqil mu'minin wala tu'di ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari kaum Bani Israel telah mengumpulkan 80 peti ilmu, akan tetapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada nabinya agar dia mengatakan kepada laki-laki yang telah mengumpulkan kitab-kitab itu sebagai berikut. Apabila kau mengumpulkan ilmu yang banyak, niscaya ilmu itu akan memberi manfaat bagimu kecuali apabila engkau mengerjakan 3 hal ini. 1. Jangan mencintai duniawi, karena dunia itu bukan tempatnya orang mukmin. Yang kedua, jangan berteman dengan setan, karena dia bukan sahabat orang mukmin. Yang ketiga, jangan menyiksa seseorang, karena menyakiti itu bukan pekerjaan orang mukmin. Dunia bukan tempat orang mukmin, maksudnya bukan tempat menerima balasan bagi orang mukmin, karena tempat menerima pahala adalah di surga. Adapun jika mendapat keuntungan sesudah beribadah atau beramal soleh, itu hanyalah merupakan hikmah. Sedangkan jika mendapatkan kecelakaan, itu bukan siksa bagi orang mukmin, akan tetapi hanya merupakan peringatan.
Menemani setan maksudnya adalah menaati perintah-perintahnya dan membantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menemani setan maksudnya adalah menaati perintah-perintahnya, yang diperintah oleh setan itu ditaati, sementara dia membantah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah 207 sampai 208 dan juga surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 37. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'inillah biridhoillah. Alhamdulillah, kami sangat berbahagia pada kesempatan kali ini bisa hadir kembali di BCA di Kota Baru Driorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita, untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati keluarga besar kita, dan juga Allah merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini dengan kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quranul Karim, dengan senantiasa membacanya, memahaminya, dan juga mengamalkannya dan berdakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan kepada seluruh warga bumi Indonesia ini yang ber-HUT ke 77, yang ber-HUT ke 77. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman dan takwa kita, dengan soleh-solihah kita, Allah akan memberikan kita kebahagiaan selamat dunia akhirat. Bisa dilihat di surat 28 ayatnya 77. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Ali Imran ayat 19 tadi. Agama yang diakui Allah hanyalah agama Islam, agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sebagai warga bumi Indonesia mentaati Pancasila yang 5 itu, yang awalnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita menjadi warga bumi yang baik, taat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan yang telah disahkan. Mudah-mudahan dengan peraturan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan NKRI ini menjadi baiti jannati, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Saba ayat 15. Allah akan menjadikan bumi kita ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya orang-orang yang beriman takwa. Apabila dia berbuat maksiat, cepat-cepat bertaubat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Dia menerangkan bahwasanya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Semua agama dan syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu intinya satu, ialah Islam. Apa artinya? Yaitu berserah diri kepada Allah yang Maha Esa, menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan berendah diri kepadanya, walaupun syariat-syariat itu berbeda di dalam beberapa kewajiban ibadah dan lain-lainnya. Maka kita di bumi kita ini diajari yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita menjadi warga bumi yang baik. Bisa dilihat nanti
di surat 49 namanya Al-Hujurat, mulai dari ayat 1 sampai ayat 18, sehingga kita bisa menjadi warga bumi yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi guru yang baik, dan menjadi apapun yang baik. Muslim yang benar ialah orang yang ikhlas dalam melaksanakan segala amalnya, serta kuat imannya dan bersih dari syirik. Ini yang harus kita mohonkan kepada Allah, agar kita ini, umat Islam ini, bisa bersih dari segala kesyirikan. Makanya lihat nanti di surat kedua ayat 21 sampai 22, karena syirik itu bisa menghancurkan amal perbuatan kita. Termasuk syirik yang kecil itu adalah riya, yaitu perbuatan orang-orang munafik yang beramal bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Naudzubillah summa naudzubillah. Di surat An-Nisa 142 sampai 147, mudah-mudahan orang-orang yang riya Allah berikan hidayah, dia bisa hijrah untuk menjadi ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Allah mensyariatkan agama untuk dua macam tujuan. Satu, membersihkan jiwa manusia dan akalnya dari kepercayaan yang tidak benar. Ini yang perlu diperhatikan. Dengan adanya kita masuk ke dalam Islam dengan total, maka jiwa manusia dan akalnya akan menjadi jiwa dan akal yang bersih, ya. Kita ingat ajaran pramuka, ya, suci dalam pikiran dan perbuatan, ya. Itu termasuk janji-janji dasa dharma pramuka. Makanya marilah kita untuk mengingat-ingat, ya, untuk menjadi panduan hidup kita agar ber-UHPP yang suci, ucap, hati, pikir, perbuatan yang suci, ya. Nanti bisa dilihat yaitu di surat Al-Baqarah 222. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan membersihkan diri, senantiasa beramal soleh. Yang kedua, memperbaiki jiwa manusia dengan amal perbuatan yang baik dan memurnikan keikhlasan kepada Allah. Jadi Allah mengajari semuanya amal manusia ini harus diperuntukkan lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlas. Kita harus belajar menjadi orang yang mukhlis, karena dengan mukhlis itu maka kita akan mampu, ya, mengkokohkan iman kita, dan juga dengan ilmu yang bermanfaat kita, dengan ikhlas, istiqomah, dan secara terus menerus, ya. Makanya Rasulullah berpesan dengan pesan yang singkat, beriman takwalah kamu dan beristiqomahlah. Ya, apabila kita bisa seperti itu, maka kita termasuk orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah menggambarkan perselisihan para ahli kitab tentang agama yang sebenarnya. Ada kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang telah diturunkan umat-umat terdahulu. Nah, mereka itu berselisih, ya, padahal kitab-kitab itu sudah diturunkan kepada mereka. Nah, ternyata sebabnya adalah rasa dengki yang ada pada diri mereka, sehingga kitab-kitab yang 4 itu tidak bisa dipahami dengan benar. Apabila 4 kitab itu tidak dipahami dengan benar, maka saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Padahal Allah menurunkan kitab-kitab suci, Allah menurunkan para nabi dan rasul untuk persatuan umat ini. Makanya harus belajar persatuan dan kesatuan agar bumi kita ini menjadi kokoh dan kuat.
Sebenarnya mereka tidaklah keluar dari agama Islam, agama tauhid yang dibawa oleh para nabi. Seandainya pemimpin-pemimpin mereka tidak berbuat aniaya dan melampaui batas sehingga mereka berpecah belah menjadi sekian sekte-sekte serta membunuh nabi-nabi, perpecahan dan peperangan di antara mereka tidak patut terjadi karena mereka adalah satu agama. Tetapi karena kedengkian di antara pemimpin-pemimpin mereka dan dukungan mereka terhadap suatu madhab untuk mengalahkan madhab yang lain, timbullah perpecahan itu. Perpecahan itu bertambah sengit setelah pemimpin-pemimpin itu menyesatkan lawannya dengan jalan menafsirkan nas-nas agama menurut hawa nafsu mereka. Nanti bisa dilihat di surat 30 namanya Ar-Rum, mulai dari ayat 21 sampai ayat 41, atau intinya di surat 30 ayatnya 30, ya, kita harus kembali fitri dan membuang iri dan dengki, iri hati yang menyebabkan perpecahan umat di bumi ini. Makanya di surat Al-Hasyr ayat 10 ada sebuah doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Penyakit gil itulah yang harus kita hilangkan, karena gil itu adalah kebencian. Bayangkan kalau antar umat Islam saling benci membenci, maka pasti akan berakibat cerai berai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yang namanya kasih dan sayang. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah 128, 129 dan juga surat Al-Fat ayat 27 sampai ayat 29. Di akhir ayat ini dikemukakan peringatan kepada orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dengan menandaskan hukuman yang akan ditimpakan kepada mereka. Makanya seluruh umat yang ada ini, baik dari awal sampai akhir Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kalau mereka itu orang-orang yang beriman takwa, maka surgalah tempatnya. Tapi kalau dia orang-orang yang kufur, dikasih kemerdekaan malah kufur, tidak bersyukur, maka tempatnya adalah di neraka. Surat 17 Al-Isra ayatnya ayat 8. 17 ayat 8 dibalik 8 ayat 17 surat Al-Anfal, ya. Ternyata kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menang melawan penjajah, ya. Kita bisa membunuh para penjajah itu karena kita ditolong sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa kita ini bisa bangkit, berdiri, maju, mulia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dan kejahatan dari kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni
wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.